Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Kami silakan. Kalau tahu beliau banyak punya pantun, saya pinjam 2 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kakanwil, Pak Menteri, kayaknya betul belajar banyak pantun saya beliau ini. Yang saya hormati para rektor UIN maupun IAIN, serta teman-teman sekalian, tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya kali ini tidak menyiapkan bahan sambutan. Tadi saya bilang sama yang menampingi saya, nggak usah, namanya juga silaturahmi, bincang-bincang, kita bincang-bincang. Saya mulai aja dari kegiatan tadi. Pertama, saya disambut dengan maaf, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita dapatkan dalam hidup ini, khususnya nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang beragama Islam, salawat dan salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Saya mulai tadi, saya disambut dengan tarian dan pencak. Saya ingat ayah saya itu orang Padang, orang Matur. Dia mendidik kami sangat keras, satu mendidik agama, kedua mendidik pencak. Nah, saya ingat ya, pencak silat. Kalau agama, dulu kami masih kecil-kecil sih. Jadi dibangunkan pagi suruh sholat, suruh ngaji atau siksa gitu ya. Pokoknya pagi bangun, sholat, semua bangun, sholat. Wow, badannya emang tinggi besar gitu ya. Habis sholat suruh ngaji. Ya udah bangun ngantuk-ngantuk, namanya anak kecil kan. Pasti lihat ngintip beliau, kok lainnya beliau nggak kelihatan lagi dari dia. Mana suaranya itu? Wah, udah teriak lagi. Kadang-kadang kita mulai suaranya, bacanya udah salah-salah. Teriak lagi beliau. Itu lahnya panjang, itu lahnya. Wah, pokoknya lahnya suruh panjang gitu, nggak tahu. Ya. Nah, kemudian kalau anak laki-laki beliau ajar pencak gitu. Pasti kalau kadang-kadang kita mau main bola suruh kumpul kan. Kebetulan kami keluarga besar kali, kadang-kadang abang saya abang kamu mau sini, nggak usah main bola, latihan pencak aja dulu. Latihan silat. Ya seneng-seneng juga, tapi dalam hati teman-teman sana udah manggil-manggil, ayo main bola, ayo. Padahal di depan kita bapak sudah ngelatih silat gitu. Pengalaman saya itu seneng lihat tadi silat, ingat pengalaman dengan bapak. Kemudian tadi kita masuk dengan lagu Indonesia Raya. Saya waktu jadi komisaris utama di salah satu BUMN, belum lama, kira-kira kasusnya bangsa Agustus, ya kira-kira bulan 7 tahun inilah. Di dalam sebuah upacara di internal itu banyak rame, mungkin ada bangsa 200-an orang. Ada seorang penjabat muda, bukan anak muda banget, penjabat masih muda. Pada saat lagu Indonesia Raya dia nggak nyanyi sama sekali dan tidak bersikap, ketawa-ketawa aja, main-main sama temennya, padahal temennya konsentrasi nyanyi. Kebetulan di sebelah saya itu direktur SDM, sumber daya manusia di perusahaan itu. Saya tanya, namanya siapa itu? Ya sebutlah Irfan, Pak. Begitu kata sambutan, saya bilang begini. Saya tadi baru saja di briefing oleh corporate secretary perusahaan. Dia bilang kita butuh tambahan 13 personil baru, Pak. Kami buka yang daftar 4.000 orang. Ternyata masuk ke perusahaan ini, saya bilang nggak mudah. Kita hanya mau tambah 13 yang mendaftar 4.000 orang. Saya masih daftar aja, tapi tiba-tiba saya sentak, Irfan, kamu sakit? Oh, dia
Pak, saya nggak sakit. Kamu sakit. Kalau kamu tidak sakit, kamu pasti hormat dengan bendera. Dengan bendera, kamu hormat dengan lagu Indonesia Raya, dan kamu ambil sikap yang baik, kamu menyanyi. Saya lihat kamu sakit. Direktur SDM periksa dia, kalau dia memang sakit, keluarkan dari perusahaan ini. Perusahaan ini tidak butuh orang seperti kamu. Siap, saya nggak sakit Pak, saya enggak. 2 minggu kemudian, 17 Agustus, dia jadi komandan upacara. Dengan gagah dia melapor ke saya gitu. Siap, saya enggak sakit Pak. Ya udah, kalau kamu nggak sakit, jaga kesehatanmu. Kalau saya tahu kamu sakit lagi, saya keluarkan kamu dari perusahaan. Ada kasus di kita anak kecil 2 yang tidak menghormat. Saya nggak tahu apa kebijakan yang diambil tepat atau tidak. Tapi saya berpendapat memang perlu pembinaan khusus. Kalau orang tua tadi seperti tadi, kalau dia memang nggak bisa dibenahi, saya keluarkan. Karena dia makan gaji, buat apa kita gaji orang seperti itu? Tapi kalau anak 2 itu, ya mungkin bisa ada kebijakan lain, tapi saya nggak mau ikut. Tapi menurut saya ya mungkin tidak serta-merta dikeluarkan, mungkin gitu ya. Baik, kemudian tadi ngomong tentang madrasah. Madrasah ini buat kita, menurut saya itu pembinaan yang luar biasa. Sehingga pada saat seminggu yang lalu atau belum seminggu yang lalu, saya membuka pekan olahraga seni dan seni madrasah pesantren seluruh Indonesia di Bandung. Saya ajarkan mereka yel-yel karena saya sangat senang melihat mereka itu. Kelihatan penuh semangat, cerdas gitu. Sehingga saya bilang gini, ada yel. Buat saya anak madrasah itu punya 3 kelebihan yang tidak dipunyai oleh sekolah lain. 1, kalian sehat. Kenapa sehat? Karena kalian bangun pagi-pagi, sholat subuh. Sementara anak-anak muda lain masih sembunyi di bawah selimut. Kalian menghirup udara pagi yang sangat segar, pasti kalian sehat. Dibandingkan dengan anak-anak muda lain yang bangunnya jam 7 atau jam setengah 7 pagi. Kedua, kalian pasti cerdas. Karena anak-anak lain sekolahnya hanya pelajaran umum aja. Kalian lengkap pelajaran agama, pelajaran umum, pokoknya semua ilmu yang manfaat kalian pelajari. Sehingga kalian pasti cerdas. Dan ketiga, kalian itu amanah. Kenapa amanah? Karena pasti waktu kamu masuk pesantren, orang tuamu bilang, nah, sekolah di pesantren kamu ya, kamu belajar ilmu agama, banyak ilmu-ilmu umum, insya Allah kamu menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, bagi orang tua, bagi umat. 1, amanah itu. Amanah kedua pasti dari pesantrennya. Nah, kamu masuk di pesantren ini pesantren luar biasa, telah menghasilkan banyak pemimpin-pemimpin nasional dan tokoh-tokoh nasional, ilmuwan-ilmuwan, kiai-kiai, ulama dan sebagainya. Jangan bikin malu nama pesantren. Amanah ketiga pasti dari pejuang-pejuang masa lalu. Nah, dulu santri-santri dulu berjuang menegakkan kemerdekaan, termasuk munculnya Hari Santri Nasional kan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada saat dia merumuskan sebuah langkah yang sangat strategis, bahwa di jarak 64 kilo dari pos Belanda maka menjadi fardu ain untuk menyerang pos Belanda itu. Di luar 64 kilo menjadi fardu kifayah. Luar biasa sekali tekad itu, sehingga hari itu dijadikan Pak Jokowi menjadi hari pesantren. Itu termasuk amanah dari pejuang masa lalu itu. Dan pasti dia bilang, oleh sebab itu jaga negara ini, jaga Pancasila, jaga Undang-Undang 45, jaga kebinekaan supaya ini tetap utuh. Itu amanah ketiga. Amanah keempat pasti dari Tuhan. Nah, kamu masuk di sini, tingkatkan iman dan takwamu. Sehingga saya bilang, kalau begitu begini aja kita bikin yel, saya bilang. Kalau saya teriakkan santri Indonesia, maka jawab sehat, cerdas, amanah, saya bilang. Dan kami latihkan berapa kali, saya senang. Mereka memang sehat, mereka memang cerdas, mereka memang amanah. Dan saya sarankan di pesantren pun kita usahakan membuat dia selalu sehat, selalu menjadi orang yang cerdas, selalu menjadi amanah.
Kemudian ngaji, saya sekarang pulang mengaji itu menjadi sebuah hobi dan terapi. Saya diajarkan oleh dokter saya, Pak, kalau orang tua itu sebaiknya biasa Pak membaca dengan keras, sehingga supaya paru-paru Bapak terbuka dan lidah menjadi tidak keluh, tidak kaku. Oh iya gitu. Iya, biasanya Bapak baca keras. Bapak pagi-pagi Bapak buka surat kabar, Bapak baca keras-keras. Dan mati saya dikira orang gila Saya ganti dengan membaca Quran dengan suara sangat keras. Dan itu sudah berjalan lama. Ya mungkin karena sebab itu saya agak sehat, mungkin mudah-mudahan gitu ya. Ya benar. Dan cucu-cucu saya senang. Kalau ada kakek enak ya, setan-setan pada takut. Kenapa? Kakek suara ngajinya keras sekali, setan pada takut semua katanya begitu. Sehingga kalau dia nonton film, pulang nonton film yang takut, dia tinggal menginap di rumah kakek aja lah. Kalau tempat kakek pasti nggak ada setannya gitu. Jadi saya punya hobi lagi kalau membaca mengaji itu dengan suara sangat keras. Nggak wajar kerasnya, tapi di rumah, kalau di luar pasti sang orang aneh gitu. Tapi kalau Al-Quran ya mungkin nggak aneh-aneh banget juga ya. Nah, kemudian kita masuk kepada cerita moderasi. Moderasi agama ini memang konsep kita. Sebelum saya datang memang ini sudah menggaung, Pak. Kita sepakat bahwa moderasi itu yang dimoderasikan adalah cara kita beragama, cara kita bersosialisasi sebagai sesama umat agama beragama, bukan agamanya. Jadi kadang-kadang orang salah menafsir, akan protes, buat apa agama Islam itu dimoderasi? Islam itu sudah sangat moderat, betul. Agama, khususnya kalau saya ngomong Islam, sudah sangat moderat. Sampai sekian ribu tahun lagi ke depan tetap aja pasti applicable. Nggak mungkin nggak applicable. Tapi yang kita moderasi adalah cara kita beragama, cara kita bergaul dengan seagama, tetapi lain pemikiran, atau kepada agama-agama lain. Sehingga kita angkat bahwa moderasi ini bukan khusus untuk Islam aja. Moderasi menjadi kewajiban semua agama, semua umat agama, supaya bisa bersosialisasi dengan baik. Saya mohon maaf aja, setelah menjadi Menteri Agama, saya banyak berteman dengan beberapa tokoh-tokoh agama non-Muslim. Ternyata saya tangkap gesekan-gesekan aliran yang ada di dalamnya tidak lebih ringan dari yang ada di Islam. Jadi sepertinya memang semua kita harus biasakan diri memoderasi cara-cara kita beragama. Kalau di Islam saya kira nggak usah terlalu, kita pasti sudah paham lah bagaimana bersikap toleransi, dan toleransi itu tidak sedikit pun boleh menurunkan iman dan takwa kita. Ya, surat Al-Kafirun itulah bisa menjadi pegangan. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Tapi buatmu agamamu, buatku agamamu. Itu batasan yang sangat jelas gitu. Sejauh kita bergaul dengan memegang itu, tidak akan sedikit pun mengganggu iman dan takwa kita. Setiap saya ngomong dengan beberapa teman, khususnya anak-anak muda, tapi juga bisa nggak ada salahnya saya ngomong di level kita juga, menunjukkan sikap saya begitu, dan selalu saya ingin anak-anak muda, khususnya pemimpin masa depan, punya sikap seperti itu. Saya selalu menyontohkan Rasulullah. Dan kalau biasanya kalau saya waktu gubernur akademi militer, hampir setiap khotbah pasti saya sentuh tentang kepemimpinan Rasulullah. Yang saya cuplik begini. Perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan umat Islam. Pada saat itu umat Islam masih lemah. Kafir Quraisy sedang kuat-kuatnya, dipimpin oleh Abu Jahal. Perang Badar adalah bukan perang yang direncanakan, yang mula-mula dimasukkan untuk mengawal kafilah kafir Quraisy. Tapi begitu dia tahu umat Islam gak terlalu kuat, kecil, latah dia ingin menyerang, menghancurkan umat Islam.
mengejar ke Badar. Rasulullah dan pasukannya yang kecil duluan tiba di Badar dibandingkan dengan kafir Quraisy. Rasulullah segera menyusun pasukannya mengambil posisi. Terus seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya tidak ingin. Kalau begitu Rasulullah, kata sahabat ini, saya sarankan Anda untuk mengambil posisi yang lain, bukan di sini. Karena saya paling mengenal Badar. Badar ini tempat mainan saya tahu sekali. Ada posisi lain yang lebih baik dan itu menguasai satu-satunya sumber air yang ada di sini. Rasulullah karena memandang itu sangat logis memindahkan posisi sesuai dengan saran dia, dan pasukan Rasulullah yang kecil mampu mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang sangat besar. Apa yang saya ingin tonjolkan bahwa bagaimanapun kita merasa hebat sebagai pemimpin, jangan pernah menutup peluang untuk menerima saran kalau saran itu masuk akal. Dan Rasulullah bukan sekali itu saja. Sebagai contoh pada saat perang Ahzab misalnya, di mana sebetulnya umat Islam di Madinah sudah cukup kuat, tapi terjadi pengkhianatan sehingga sebagian umat Islam memihak kepada kafir Quraisy, sehingga pasukan umat Islam di Madinah menjadi kecil, diserang oleh kafir Quraisy di Madinah. Beliau sedang mengatur-atur strategi bagaimana begitu karena kekuatannya kecil. Seorang sahabat menyarankan kepada Rasulullah, ini medan di sebelah barat sampai ke selatan itu medan tertutup, mereka pasti nggak akan lewat sini. Dia akan lewat di medan barat laut. Barat laut itu tidak terlalu panjang, padang pasir. Menurut saya kita gali parit di padang pasir itu sehingga mereka tidak bisa lewat. Rasulullah setuju, sehingga perang itu juga disebut dengan perang parit. Perang Ahzab itu sama dengan kata lain adalah perang parit. Dilakukan penggalian parit, kafir Quraisy pada saat datang tidak bisa nyebrang, kemudian disapu oleh angin dingin yang sangat kencang, sebagian mati, sebagian lari pulang. Kembali Rasulullah juga, kalau ada ide-ide yang baik dari orang lain pasti beliau akan terima. Tapi pemimpin tidak boleh hanya menunggu idenya orang lain. Dia juga harus smart, harus cerdas. Dan itu ditunjukkan Rasulullah pada saat perjanjian Hudaybiyah. Kita semua masih ingat ya Hudaybiyah. Perjanjian ini hampir semua sahabat menolak, mengatakan ini sangat merugikan umat Islam. Apalagi pada saat Rasulullah ikut menandatangani ini karena kafir Quraisy tidak mau disebut dengan Muhammad Rasulullah, tapi maunya Muhammad bin Abdullah. Hampir semua sahabat menangis. Ini sebuah kekalahan ya Rasulullah. Tidak, kata Rasulullah. Ini kemenangan yang luar biasa buat kita. Kita tahu pada saat itu pasukan Muslim akan masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Sudah cukup kuat, lebih kuat dari kafir Quraisy, tapi belum kuat sekali. Tapi kafir Quraisy menolak. Pada saat mereka sampai di Hudaybiyah, kafir Quraisy mengatakan boleh masuk tapi jangan sekarang, 2 tahun lagi boleh. Dan sebelumnya kita buat perjanjian damai saja, satu perjanjiannya. Kita tidak saling serang selama 10 tahun. Sahabat udah marah sekali kan, kita kuat sekali Rasulullah, kalau kita serang hancur dia begitu ya. Kemudian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy lari ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Sebaliknya kalau orang Madinah lari ke kafir Quraisy tidak boleh dikembalikan. Sahabat lebih marah lagi, merasa sangat dihina gitu ya. Tapi ternyata luar biasa sekali perjanjian ini, karena tidak saling serang selama 10 tahun. Yang tadinya pasukan Muslim yang di Madinah hanya sedikit, tidak berani bergerak ke utara maupun ke timur. Dengan ada perjanjian itu mereka aman, nggak usah takut lagi. Ada perjanjian tidak saling serang. Mereka bergerak ke utara, bergerak ke timur, sehingga dalam waktu 1-2 tahun saja kekuatan Muslim sudah sangat luar biasa besar. Dan pada saat mereka masuk ke Mekah 2 tahun kemudian, bisa masuk dengan tenang, tidak ada orang kafir Quraisy satupun yang berani mengganggu. Saya kembali katakan bahwa selalu ikut staff, tapi pemimpin harus smart. Pada saat mengambil keputusan yang smart tadi, meskipun staffnya tidak setuju, tapi dia yakin ini sebuah pendekatan. Itu saya angkat sedikit tepuk tangan untuk Rasulullah. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf mengatakan bahwa kita kuat sekali, atau kita
di Kementerian Agama ini kuat sekali, semuanya baik-baik. Kita punya pasukan hampir 2.600-an ribu, 260 ribuan kira-kira segitu. Itu hampir sama dengan kekuatan TNI. Kalau di situ ada bangsa berapa orang yang tidak baik, ya dibandingkan dengan kekuatan yang besar itu nggak ada artinya. Tapi nggak ada salahnya saya ingatkan, pada saat saya terpaksa menandatangani beberapa pencopotan atau pemecatan, bukan karena pemeriksaan saya, tapi saya lihat dari file-file yang lalu, cukup banyak kasus-kasus yang cukup memalukan. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Ada asusila dan sebagainya, ada kasus menjolimi orang, ada kasus yang selama 3 tahun bolos 600 hari gitu ya. Ini mungkin menjadi perhatian kita juga ya. Kalau kasus korupsi hampir selalu saya ingatkan, saya punya beberapa teman yang terkena kasus korupsi, itu anak dan cucunya nggak berada di sekolah, saking malunya gitu. Oleh sebab itu betul-betul kita jaga, karena yang menerima dampaknya yang paling besar adalah keluarga kita. Nggak berada di sekolah anaknya, akhirnya diambil keputusan oleh ibunya, sekolah dipindahkan ikut neneknya ke kota lain. Tolong jadi perhatian kita bersama. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita salah lakukan, yang malu bukan hanya kita, tapi adalah anak dan istri kita, cucu juga. Ya, tolong selalu diperhatikan ini. Sama-sama lah kita saling mengingatkan masalah itu ya, supaya tidak terulang. Kita sudah mengeluarkan petunjuk semacam mengkapitalisasi whistleblower ya. Whistleblower ini kan gampang aja muncul ada. Kadang-kadang karena pembagian rezeki yang tidak merata, teman yang sama-sama melakukan kegiatan hengki-pengki akan jadi whistleblower, dia laporkan, dan mau tidak mau harus kita ambil langkah. Tapi saya suka dengan whistleblower ini, karena di dalam waktu saya di BUMN juga banyak kasus yang kita ungkap karena laporan whistleblower. Jadi saya kira tolong menjadi perhatian kita. Satu, kita berusaha menutup setiap peluang untuk korupsi. Kedua, betul-betul yakinkan di dalam hati kita ini, wah ini sangat memalukan lah, janganlah. Cuman memang saya kemarin diingatkan di DPR bahwa Pak, yang ditangkap oleh KPK, ditahan KPK juga bukan karena dia melakukan korupsi Pak, tapi banyak juga karena dia tidak menaati aturan perundang-undangan, dan itu yang kita sedih Pak. Jadi kita masuk ditahan, dianggap orang yang busuk, katakan. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, tidak mengambil uang sepesen pun. Tapi karena kita tidak melakukan aturan sesuai ketentuan, sehingga bisa disangka sebagai merugikan keuangan negara. Nah ini jadi perhatian kita bersama juga supaya tidak terulang. Kami senang, kami di DPR kemarin mengangkat 2 masalah. Satu tentang Bank Dunia, bantuan Bank Dunia. Kedua tentang pembangunan 6 WIN di seluruh Indonesia. Dananya besar sekali, dan kita dinilai tidak melakukannya sesuai aturan yang berlaku. Saya yakin kalau kita telah melakukan penjelasan lebih lanjut nanti mungkin akan tetap bisa dilakukan. Tapi saya sependapat juga sebelum itu kita benahi, jangan langkah. Karena ini bisa termasuk yang kelompok yang korupsi yang kedua itu yang saya sebut. Nah, terkait dengan itu saya pesan, kita sudah lakukan tahap-tahapnya. Tidak salah di Padang juga dapat ya satu kali. Dan angkanya itu sangat besar untuk ukuran Indonesia sekarang. Tolong betul-betul perhatikan pengamanannya, lakukan dengan ketentuan-ketentuan sesuai yang ditetapkan, dan jangan sedikit pun punya niat untuk melakukan hengki-pengki atau apapun itu, karena sangat memalukan kita semua dan memalukan pribadi masing-masing, dan sangat memalukan anak istri kita nanti yang akan kita. Angkanya cukup besar, dan kalau pada saat ngomong angka,
Pak Jokowi pada saat membagikan DIPA yang lalu, kalau sudah menyerahkan DIPA itu beliau selalu sepertinya, aduh, tanggung jawabnya tinggi sekali gitu. Ini uang ini kita cari dengan setengah mati loh, dengan mengerahkan segala macam kemampuan, dengan katakanlah mengerahkan rakyat atau rakyat berpartisipasi di sini. Uang ini luar biasa susahnya kita dapat. Oleh itu saya pesankan, tolonglah betul gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak terpakai, dan terpakai juga ada hasilnya, deliver. Juga jangan terpakai habis saja nggak deliver. Tolong betul lah, ini tanggung jawab kita luar biasa. Tanggung jawab pada rakyat, tanggung jawab kepada Tuhan. Dan beliau menyampaikan itu dengan seperti rasanya beban sekali. Dan saya sampaikan ini ke teman-teman supaya kita sikapnya juga sama. Mendapatkan uang segitu itu luar biasa susahnya. Kemarin di DPR juga sampai tengah malam juga, meskipun kita udah tahu, tapi kan dia namanya bagian pengawas, sah-sah aja dia bolak-balik ngomong. Pak, saya mengelola uang di DPR ini susah banget ya, Bang. Uang segini luar biasa besarnya loh, Pak. Jadi betul-betul tolonglah Kementerian Agama, jangan main-main dengan uang ini, kata dia, jangan main-main. Siapa yang ingin main-main? Kita nggak ingin main-main, tapi nggak ada salahnya kita tekan berulang ya, sesama kita semua. Uang ini besar sekali untuk ukuran di Indonesia. Tolong betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik. Dimanfaatkan bukan arti kata dihabiskan sekedar habis, bukan, tapi betul-betul deliver, betul-betul menghasilkan sesuatu. Dan beliau ingin sesuatu itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan yang ada di program kita. Kita coba lakukan itu sebaik. Itu tentang dana itu. Kedua, ada bantuan Bank Dunia. Saya kira kita sudah pada tahu. Kepada madrasah itu juga angkanya luar biasa besar. Berapa T itu? 3,7 T. 3,7 triliun. Itu kalau beli kerupuk mungkin mungkin 10 gudang seperti ini penuh. Itu mungkin kita nggak sepenuhnya sependapat, karena teman dewan juga nggak sependapat. Pak, madrasah itu kan intinya meskipun belajar ilmu macam-macam, tapi intinya kan ilmu agama. Sedangkan mereka ini fokus kepada pembenahan sistem, pembenahan tenaga pengajar, dan mata pelajaran yang ingin dia uji untuk anak kelas 4 adalah 3 macam. 1, matematik. 2, membaca. 3, sains. Kenapa membaca? Karena menurut survei internasional, yang dimaksud membaca itu adalah begitu dia membaca, dia paham apa yang dia baca. Menurut mereka, kalau saya lihat hasil surveinya, tingkat kita mungkin rendah sekali. Kita ke berapa? Ke 100 sekian dari 100 sekian negara. Jadi hampir paling bawah kita. Apa dia yang surveinya salah, atau memang kita yang nggak peduli tentang itu? Nah, itu tanda tanya juga. Apa dia cara surveinya salah, atau kita yang nggak peduli tentang masalah membaca ini? Kita baca mungkin ya selintas saja, tapi mungkin tidak segera memahami apa yang kita baca. Mungkin seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana tesnya, tapi kalau ngomong-ngomong selintas sepertinya, mungkin kita anak-anak di kelas 4 yang dites. Kelas 4 membaca satu halaman. Begitu dia selesai baca, oke, langsung ditanya, apa yang Anda baca tadi? Bagaimana ini? Bagaimana? Mungkin dia nggak bisa lagi tahu apa yang dia baca tadi. Karena yang tidak seperti yang dimaksud dengan membaca. Kalau membaca yang mereka maksud, mungkin membaca dan memahami isinya. Kita membaca yang kita pakai mungkin ya hanya membaca sampai lewat selesai. Saya kembali tidak tahu apakah yang surveinya yang salah atau kita yang tidak peduli. Oleh sebab itu pada saat ini ada bantuan dari Bank Dunia dalam membahas masalah sistem. Kita sependapat untuk kita segera ambil ini, dan ada sedikit masalah juga tentang metode anggarannya sehingga juga belum disetujui oleh Dewan. Kalau disetujui saya kira mulai tahun depan sudah akan jalan. Menjadi perhatian kita bersama lah. Mungkin menurut saya kalau itu jalan nggak usah kita protes surveinya salah, tapi paling nggak kita sama-sama coba bagaimana supaya anak-anak kita bisa membaca dengan betul,
bagaimana anak-anak kita bisa matematik dengan betul, bagaimana dia bisa punya memahami sains. Dalam kaitan moderasi beragama, kami punya konsep tentang masalah penceramah bersertifikat. Ini titik tolaknya memang kita semua berpikir begitu. Yang lalu kita angkat dengan sertifikasi penceramah, tapi semua banyak orang yang protes. Pada saat rapat kabinet yang lalu, 2 minggu lalu, dipimpin oleh Pak Wapres, beliau mengubah caranya. Kalau gitu jangan namakan sertifikasi ulama, penceramah. Namakan saja penceramah bersertifikat. Tidak wajib, yang mau ikut, yang enggak. Tapi maksud kita, paling enggak kita bisa mendata berapa banyak penceramah kita yang sudah kita kasih masukan-masukan tentang nasionalisme, sehingga kita paham dan bisa tahu kalau memang dia sudah kita kasih masukan masih begitu, ya tentu ada lain. Atau pada saat dia ngomong aneh-aneh, kita sadar bahwa dia memang belum mengikuti penceramah bersertifikat. Dan maksud kita ini tidak hanya untuk Islam, tapi semua agama. Dan tidak wajib, sekali lagi, yang mau ikut, yang enggak. Tapi saya agak terpanggil, memang pengalaman saya dalam mendengarkan ceramah. Tidak saja ditambah dengan pelajaran masalah nasionalisme, mungkin betul-betul tambahan-tambahan pelajaran sedikit-sedikit lah. Sebagai contoh, mungkin dialami orang Padang, tapi saya di Aceh ngalami. Pada saat tsunami misalnya, itu penceramah itu dengan gagah berani ngomong di mana-mana. Itu orang Aceh sudah penuh maksiat, tanam ganja, sehingga Tuhan marah, didatangkan tsunami. Kalau saya ada situ, pasti saya tunggu penceramah itu selesai. Pak Ustadz sini. Pak Ustadz tahu nggak, yang tanam ganja itu segelintir manusia di gunung. Dia nggak ada satupun yang mati, Pak Ustadz. Yang mati itu ahli-ahli ibadah yang di pinggir laut. Mereka ini ahli ibadah, bukan penanam ganja itu. Kenapa Pak Ustadz nggak cerita ya? Begini saya ajarin, saya bilang. Di barat laut Aceh itu ada lempeng bumi yang sumbang tindih tidak stabil. Sedikit bergeser saja menimbulkan gempa yang luar biasa dan bisa menimbulkan tsunami. Mestinya Pak Ustadz cerita itu. Meskipun demikian, karena yang mengatur semua Tuhan, ya kita selalu bermohon kepada Tuhan supaya jangan terulang lagi. Itu kalau Pak Ustadz tidak membodohi umat. Kalau Pak Ustadz ngomong tentang masalah nanam ganja, kemudian maksiat semua di Tuhan marah, Pak Ustadz membodohi umat. Dan mengukur sebuah ekonomi negara maju atau tidak gampang, Pak Ustadz. Pak Ustadz lihat angka pertumbuhan berapa, angka inflasi berapa. Kalau angka pertumbuhan lebih tinggi berarti ekonominya maju. Kalau inflasi yang lebih tinggi berarti ekonominya. Itu yang paling sederhana, meskipun hanya cara mengukur lainnya banyak. Belajar dulu lah Pak Ustadz, jangan sampai membodohi umat. Umat itu harus dibuat pintar lah, jangan dibuat bodoh. Ya tapi kan bisa dibikin-bikin, Pak, nggak bisa. Karena semua otoritas keuangan dunia pasti membuat sendiri tentang bagaimana ekonomi di suatu negara. Pertumbuhannya gimana, inflasinya bagaimana. Kalau dibilang di Bank Dunia mengatakan inflasi kita 7%, katakan 3%, kita membuat 2%, pasti nggak akan ada orang mau investasi di Indonesia. Tapi kalau masih angkanya bedanya 0,000 sekian, ya mungkin masih. Jadi Ustaz baca dulu lah, jangan bodohin umat. Ya mungkin seperti itu juga. Mungkin maksudnya selain nasionalisme, mungkin penceramah itu bisa juga dikasih ilmu tambahan. Nah ini maksud kami juga, ingin mengajak semua organisasi kemasyarakatan yang ada untuk sama-sama tolong membantu ini, membantu kita untuk menjalankan ini. Karena itu bukan tanggung jawab kita saja, tapi tanggung jawab kita bersama dalam supaya bagaimana umat tidak dibohongi. Terakhir, kami ingin PNS atau ASN ini menjadi garda terdepan dalam menegakkan disiplin nasional maupun di dalam langkah-langkah deradikalisasi. Karena kita ASN, karena kita digaji oleh negara, maka tuntutan untuk kita tentu saja lebih tinggi daripada tuntutan untuk orang lain.
Ngapain negara menggaji saya misalnya? Kalau saya ini sebetulnya anti Pancasila, anti kepada NKRI, punya ide-ide lain. Kemudian saya tuh bolak-balik mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian yang bisa memecah belah bangsa atau mengancam-ngancam aliran kepercayaan lain dan sebagainya. Oleh sebab itu makanya kita sudah mengeluarkan kesepakatan bersama, keputusan bersama 11 menteri yang berlaku untuk teman-teman di ASN atau di PNS. Agak sedikit keras memang, tapi saya kira filosofinya betul lah. Filosofinya kan PNS itu kan digaji pemerintah. Kalau dia mengantam pemerintah, kemudian mengotak-atik Pancasila, Undang-Undang 45 buat apa gitu ya. Sehingga kalau orang yang tidak paham mungkin menganggap bahwa ini kok agak keras, ini betul agak keras. Contohnya, kalau ada orang ngomong tentang menjelek-jelekan Pancasila, kemudian ada PNS yang kasih kode setuju aja, kasih jempol, maka itu sudah bisa dipanggil, diminta ditanyakan kenapa Anda setuju dengan itu. Tentu aja dibina dulu misalnya. Kalau nggak bisa ya harus dijatuhkan sanksi. Sanksinya apa? Bergantung dengan bagaimana tingkat kesalahan yang dia buat. Saya kira sangat wajar aja lah, sangat fair ya. Orang kita dibayar, digaji untuk mengamankan bangsa ini, untuk membuat bangsa ini menjadi lebih maju, bangsa ini menjadi dalam sekian tahun ke depan akan menjadi 4 besar atau 5 besar dunia. Masa kita yang ada di dalam malah jadi musuh dalam selimut yang terus-menerus untuk menggoyang bangsa ini. Kita punya semua tekad yang sama, bagaimana mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan karena kita yang sangat paham tentang agama, namanya juga Kementerian Agama, dibandingkan dengan kementerian lain, apalagi kita menjadi contoh teladan. Kalau ada hal-hal kejahatan yang sangat memalukan dalam tanda petik dilakukan oleh instansi lain di luar kementerian kita, itu pasti orang melihatnya akan lebih ringan daripada itu dilakukan oleh kementerian lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.